Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada subuh hari ini adalah tentang kitab jenazah. Napuadai pang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ini. Jadi yang namanya kematian pasti akan mendatangi semua yang bernyawa, dan tidak bisa dihindari yang namanya ajal. Pasti akan mendatangi kita. Narikona dapi ini ajalata. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu dia akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita rimakadana sitongat-tonganna mukmin tomatepe ia paling macai mukmin yang cerdas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul aqyas, mukmin yang cerdas aktsara dzikra hadza min lazzati, orang yang banyak mengingat kematian. Mukmin yang cerdas yang banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Ya mungkin saja ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau motor lima ringgar dengan matengang, tapi tidak mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Kita ini mukmin yang cerdas adalah mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri menghadapi ya setengah matengang. Nasabah ini kematian sudah hal yang pasti, tidak ada yang bernyawa yang tidak menemui kematian. Oleh karena itu yang cerdas adalah mengingat dan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan menghadapi kematian. Bahkan tegas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hazimil lazzati al-ya'nil maut, perbanyaklah mengingat kematian, yaitu perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Yang dari itu amatengan nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan yang setengah amatengan, supaya kita mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Apabila seorang muslim telah meninggal dunia, maka muslim yang lain, ya, apabila ada muslim yang meninggal dunia, maka kewajiban muslim yang lain untuk mengurus jenazahnya. Dan hukum pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Wajib mengurus jenazah adalah wajib kifayah. Artinya engkana yang melaksanakan pengurusan jenazah, maka kita sudah terlepas dari kewajiban itu. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka semua yang ada di tempat itu berdosa. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang panjang, haqqul muslimu alal muslimi sittun. Kewajibanna tomatepe loripadanna tomatepe ada 6. Salah satu di antaranya wa dzakara minha. Rasulullah menyebut di dalamnya, wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara muslim kita meninggal, maka iringilah jenazahnya. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya mengurus jenazah adalah fardu kifayah, maka kita wajib juga mengetahui hal-hal yang terkait dengan jenazah. Siapa tahu kita
melaksanakan yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan agama kita, karena terkadang dalam pengurusan jenazah ada hal-hal yang bertentangan dengan agama kita, cocok muka agama, atau ada juga kadang adat yang cocok dengan agama kita tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ada budaya yang bertentangan dengan agama, maka kita dahulukan agama, karena ini terkait dengan pengurusan jenazah yang terkait dengan kewajiban dan termasuk ibadah. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal. Yang pertama, kalau ada sebelum meninggal ini, yang pertama adalah mentalkinkan orang yang akan meninggal. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah, bimbinglah, ya talkinkanlah. Itu lakinu, bahasa Indonesia yang lakinu ini kata perintah. Lakinu, lakana yulakinu, lakinu perintah, talkinkanlah orang matimu, bimbingi taumatimu. Maksudnya orang yang akan meninggal dunia, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kong tahu melok mati kita anggap sekarat, kita bimbing la ilaha illallah supaya dia namari ngeras tambarang. Ini perlu masyarakat muslimin kita mengingatkan orang yang mau meninggal atau orang yang sekarat itu untuk puadai kalimat la ilaha illallah. Kita bimbing terus di telinganya, ipari ngerangi ya senge amating. Nah sabana puada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang akhir ucapannya, artinya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka perlu dibimbing orang-orang yang sekarat, yang orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan kalau terlalu banyak mentalkinkan. Jadi tempat talking, onron nama talking adalah sebelum seseorang itu meninggal dunia. Sebelum seorang itu meninggal dunia, di situ dibimbing. Terlambat nih, kau mati nih, napa melo bimbing. Nasabah dia nama rengkaling atau matewe. Tapi ketika kita membimbing, jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Kita bimbing masyarakat muslimin, nariko kita meyakini burai apa ada la ilaha illallah, aja nih tambah itu, biar dia diam, biar dia diam. Kalau kemudian biasa kata mati itu mas sembaras sinapau, sembaras sih biasa mungkin lupa ingatan, karena menurut pendapat ulama, nariko angka tahu melok mati, angkai setange, angkai ibelisi lauri si depekna, menyerupai wajah bapaknya, menyerupai wajah ibunya, kemudian berusaha untuk bagaimana caranya orang ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya biasa tuh engkau tahu melo mate sambaran melo nengeran nenena, naita nenena, naita indok nama tewe, naita ambok nama te datang menyerupai, napa guru salah. Napa guru mau kedai ngerangi nenemu yanu, ngerangi kuburukna yanu, ngerangi begitu seterusnya. Maka ketika orang yang meninggal ini gelisah kemudian mengucapkan kata-kata yang mungkin yang tidak betul, masyarakat muslimin kita kembali lagi lakino membimbing, ibimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Purasina puadairo kita diamkan aja nih isuri masyarakat muslimin sahabat tomalas orang sekarat. Biarkan dia tenang lagi, dijagaiwi. Ada juga orang masyarakat muslimin berusaha untuk bagaimana ulang-ulangi rumah teruk kalimat la ilaha illallah, na tahu poso tahu sekarat.
dengan satu kali ucapan, kemudian didiamkan, insya Allah kita tunggu saja supaya dia tenang-tenang dan tidak mengucapkan yang lain. Itu yang pertama yang dilakukan seseorang kalau ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, isapui rupanna, supaya tatutui matanna. Itu intinya kita basuh mukanya atau memejamkan matanya. Para ulama telah sepakat hal ini disunnahkan untuk memejamkan kedua mata jenazah. Hikmahnya, ya tujuannya adalah agar jenazah tersebut tidak terlihat buruk karena pandangannya jika dibiarkan terbuka. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sitonget-tongenna roe, sitonget-tongenna nyawai nareko icabui naciori pakita mata. Jadi macioi pakitanna tawe lori nyawana nareko icabui. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, nanti itu tuh matana tak buka imatanna, biasa cengak nacur mata bolongnya maciori rohnya, maka biasa tak buka matanya, sudah tercatat tidak kembali. Maka sunnahnya kita yang ada di situ ma'asyiral muslimin untuk menutup kembali mata jenazah yang meninggal. Ya, nasabat tak bukai itu karena sahabat tidak baik pandangan mata. Kemudian ketika menutup mata ini, ya memejamkan matanya kita doakan jenazah. Jadi bukan saja ketika salat, ketika dikubur mendoakan jenazah. Ketika memejamkan mata jenazah, maka didoakan Allahumma gfir li fulani, atau Allahumma gfir li baco, Allahumma gfir li baco warfa' darajatahu. Oh puang tak dampengangi dosana ibaco, tak dampengang kakong kasang ibaco. Artinya kalau dalam hadis itu ajaran pak guruangi pak doangan Nabi ta, Allahumma gfir li fulani, fulan itu yanu bahasa Arab itu, kalau ada tidak ditahu namanya li fulan, kalau makunrai li fulana. Ya Allahumma gfir li fulani warfa' darajatahu, ya Allah adam pengangi dosana yanu, warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya fil mahdiyin, di dalam kuburnya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di dalam kuburnya. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah dia di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya di dalamnya. Wahluf lu fi aqibihi, dan gantikanlah kebaikan-kebaikan yang ada padanya untuk keluarganya. Fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dosa kami dan dosanya ya rabbal alamin. Insyaallah ma'asyiral muslimin, doa ini nanti saya kirimkan kepada panitia, nanti ditulis. Ya, panitia perbanyak ini doa supaya kita hafal bersama-sama. Jadi itu yang kedua yang dilakukan ketika ada jenazah yang meninggal, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup matanya karena terbuka itu matanya, nasabayar matai nak ciori nyawana tunai cabuk nyawana. Kemudian kita baca doa tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nareko angkat tomate, maka yang dilakukan adalah menutup seluruh badan jenazah. Kita tutup pakai selimut tidak jadi masalah, yang penting ditutup semua seluruh badan jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ceritai Aisyah riwayatun namate Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari Aisyah, sujja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hibaratin. Watun namate Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditutup, jenazahnya ditutup dengan kain yang bergaris. Sarung boleh, selimut. Ketika jenazah itu mati, di atas masih di kasur, ditutup jenazahnya, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ta cerita ya Aisyah dengan kain yang bergaris, jadi sarung boleh. Selanjutnya bagi kita yang hidup, ketika ada orang yang meninggal dunia,
khususnya keluarganya disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, khususnya keluarga yang dikena musibah kematian, kita dianjurkan, disunnahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa masyarakat muslimin. Ya Allah, saya memohon kepadamu balasan, saya memohon pahala dari musibah yang menimpa saya, dan berikanlah saya kebaikan sesudahnya. Niscaya Allah akan memberikan pahala dari musibah ini tersebut dan menggantinya dengan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya diperbolehkan kita ini yang masih hidup untuk mencium jenazah. Boleh mencium jenazah, tapi maksudnya mencium jenazah ini masyarakat muslimin, mencium yang muhrim bisa mencium jenazah muhrimnya. Laki-laki mencium boleh dengan laki-laki, karena riwayatnya dari Aisyah dan Ibnu Abbas, dua meriwayatkan hadis, anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah SAW, nabawi nabita riwatun namate nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mencium jenazah laki-laki, mencium jenazah laki-laki. Kalau ada laki-laki mencium jenazah perempuan, itu tidak boleh selama kalau bukan muhrimnya. Kau tahu benena mate benena namelo nabau boleh. Laki-laki yang mencium anaknya meninggal boleh, atau perempuan mencium jenazah bapaknya wedding. Jadi boleh mencium jenazah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk kita yang hidup diperbolehkan untuk menangisi jenazah tanpa diiringi nihaya. Ya senge nihaya ratapan atau teriakan. Ya biasa kata mate teriwi napa na curiwi ratapan mati tongan nian kasih yan ya oh napa manan ni decena napa manan ni anakna napa ini tidak boleh mengikuti dengan ratapan. Menangis itu wajar berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah Abu Saib, ketika ada seorang yang Abu Saib pengasuhnya Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Ibrahim adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watunna mate Ibrahim. Ibrahim ini anak Nabi tidak cukup 2 tahun, kemudian meninggal dunia. Tamai Nabi Ribulana Saib. Saib ini adalah pengasuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Ibrahim, karena bayi diambil, dia gendong. Beliau mencium dan mengecupnya. Rasulullah SAW mencium Ibrahim, jenazahnya Ibrahim, kemudian mengecupnya. Kemudian kami masuk. Nah, cerita Abdurrahman bin Auf menceritakan, lalu kami masuk setelah itu, dan Ibrahim pada saat itu telah meninggal dunia. Maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang. Faqala Abdurrahman bin Auf, faqala lahu Abdurrahman bin Auf, makutana Abdurrahman bin Auf lalu Nabi jadi ye Ibrahim ya Nabi tanai pak jenazah anaknya. Kemudian dia kecup, dia cium. Kemudian ternyata menangis, teriwi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlinang air matanya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, makadai Abdurrahman bin Auf lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta ya Rasulullah. Nah, Rasulullah mah gitu, seakan-akan begitu. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam teri nasabah angkai menggendong anaknya. Mah gitu Rasulullah, seakan-akan magi muteri, seakan-akan kamu ini tidak menerima musibah. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Seakan-akan tangisan itu tidak menerima musibah. Wa anta ya Rasulullah, kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Faqala
sallallahu alaihi wasallam, nama kedang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu, setongat-tonganna mata itu mengeluarkan air dan hati akan bersedih. Kemudian natambahi Nabi ta, innaha rahmatun, setongat-tongna iaitu wai matayna karena kesedihan hati adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu illa ma yarda, tapi tidak kita katakan apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata-kata ratapan. Kata-kata ratapan. Jadi tidak boleh, orang boleh menangis, yang dilarang adalah meratap, berteriak-teriak. Bahkan orang-orang jahiliyah ada yang sampai memukul badannya, sobek-sobek bajunya, berteriak-teriak seakan-akan kematian ini adalah kematiannya juga. Menangis itu wajar, tapi yang dilarang adalah meratap dan berteriak-teriak. Kemudian selanjutnya kita tambahkan, masyarakat muslimin, hendaknya ahli waris jenazah segera menyelesaikan tanggungan yang terkait dengan jenazah. Apa tanggungan yang terkait dengan jenazah? Kemungkinannya adalah utangnya. Nah, puadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Sesungguhnya kalian akan menunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan diambil haknya dari kambing yang bertanduk. Maksudnya masyarakat muslimin, di hari kiamat di padang mahsyar kita 50.000 tahun. Di situ ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah yaumul hisab baru ada yaumul mizan, hari pertimbangan. Jadi saling ipasi ihitu ireke kijolok, dihitung dulu, kemudian ditimbang apa yang dihukum antara hak seseorang dengan hak yang lain. Kita pernah mengambil haknya orang, kemudian kita tidak tunaikan, tidak bayar, tidak minta halalnya, kemudian kita meninggal, kemudian di yaumul hisab akan dipertemukan, selesaikan haknya. Kita pernah berutang kepada seseorang, kemudian kita tidak membayar, kemudian meninggal dunia, di yaumul hisab akan diselesaikan. Bahkan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai binatang, ya binatang yang bertanduk harus memberikan haknya kepada binatang yang tidak bertanduk. Artinya masyarakat muslimin, kambing yang pernah yaro bembe pure julu ipadanna bembe harus dipertemukan di yaumul hisab. Tapi mereka hanya sampai di situ, binatang itu hanya sampai di situ, tidak ada binatang yang masuk surga atau neraka. Penyelesaian antara binatang hanya sampai di yaumul hisab. Jadi begitu juga manusia, ahli waris atau keluarga jenazah menyelesaikan haknya. Kongka menganggap ada dosanya, minta maafkan. Di antara tanggungan yang terkait dengan jenazah adalah membayarkan utangnya. Ko angkat tinjakna depa nawajai anaknya atau ahli warisnya yang wajib membayarkannya. Ada puasanya, puasa nasar, atau ada puasa yang belum dia bayar, sempat sakit kemudian dia sehat, tapi ternyata waktunya sehat tidak sempat membayar puasa, maka anaknya membayarkan. Kemudian hartanya cukup untuk membayar zakat, hartanya cukup untuk membayar zakat, cukup haul, kemudian dia tidak sempat membayar, kemudian meninggal, bayar dulu zakatnya, baru bagi harta warisannya. Apalagi terkait utang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqada anhu. Sesungguhnya nyawa seorang muslim tergantung dengan hutangnya sampai diselesaikan utang itu. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita yang bertakziah, wanita untuk bertakziah kepada keluarga jenazah. Takziah dilakukan untuk menghibur keluarga jenazah, meringankan kesedihannya dan mengingatkan keluarga jenazah tersebut
untuk bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkait takziah insyaallah secara khusus kita akan bahas masyarakat muslimin, karena takziah makokoe seakan-akan identiknya takziah wanipi ya kosoi tania takziah ia miasangi takziah kowani malaki pacerama ya kosoi tania takziah. Ini yang perlu kita perbaiki, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.